Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Selamat bertemu kembali dengan Om Jai, guru blogger Indonesia. Hari ini Om Jai akan berbagi kisah nyata. Bagaimana Om Jai bisa mampu menulis di Kompasiana. Kalau teman-teman lihat tulisannya Om Jai di Kompasiana, itu semua dari hasil kegiatan Om Jai setiap hari. Contoh pesan Pak Yusuf Kala di acara peluncuran buku dari Yusuf. Ini adalah hasil kisah nyata Om Jai menghadiri launching dan bedah buku menegakkan amanat konstitusi, di mana dihadiri oleh Wakil Presiden ke-10 dan 12 Pak Yusuf Kala, Wakil Ketua MPR RI Mas Ibas, Partai Demokrat Mas Ahaye dan Kang Dede Yusuf. Ya, jadi kegiatan-kegiatan yang Om Jai tulis di Kompasiana adalah kegiatan-kegiatan yang memang berasal dari kisah nyata Om Jai. Oleh karena itu, teman-teman, untuk mencari tulisan Om Jai itu mudah saja. Ya, tulis aja kisah nyata Om Jai, maka dapat kompasiana.com/di Jaya Labs. Nah, ini tulisan Om Jai yang kemarin tentang bagaimana Gopay Kompasiana itu membuat banyak penulis Kompasiana bisa mendapatkan uang 6.749.204 diperoleh oleh Arnold Adolf pada bulan Desember tahun 2021. Nah, makin ke sini Kompasiana makin mengecil dan bahkan hilang karena aturannya tidak berpihak kepada penulis Kompasiana yang aktif, utama buat mereka yang banyak mendatangkan view bagi Kompasiana, mendatangkan pembaca Kompasiana, yang akibatnya banyak orang yang mungkin awalnya dapat 2.500.000, dia akan terus menurun sampai akhirnya tidak dapat sama sekali. Nah, hal inilah yang Om Jai kritisi dari pengelola Kompasiana. Semoga aturannya dibuat seperti sebelumnya, sehingga tidak hanya penulis yang masuk artikel utama yang mendapatkan GoPay, tapi juga penulis-penulis yang sudah memberikan klik untuk ke Kompasiana. Nah, oleh karena itu memang ada banyak cara, dia ada 6 cara dapat uang di Kompasiana. Tetapi ini juga membuktikan bahwa Kompasiana menjadi sesuatu yang dirindukan dan kemudian membuat menarik karena telah mendapatkan GoPay Kompasiana. Dan pada ujungnya ada pemasukan tambahan dari para penulisnya yang hingga kini semakin menurun karena adanya kebijakan yang kurang pas di Kompasiana. Jadi teman-teman, Om Jai akan bercerita bahwa Om Jai mulai masuk Kompasiana itu, kalau lihat dari tahun pertama Om Jai bergabung tanggal 22 November 2028, itu Om Jai belum menulis. Hanya satu tulisan Om Jai, yaitu Guru Ideal, sebuah kado untuk guru. Nah, ini tahun pertama, karena Om Jai belum merasakan nikmatnya menulis di Kompasiana. Tahun kedua, sudah mulai banyak tulisan-tulisan Om Jai. Ya, seperti Kehilangan Gus Dur,
Malam Tahun Baru di Kota Bandung. Ini cukup banyak membacanya. Nah, ketika masuk tahun 2010, semakin banyak tulisan Om Jai. Ya, ada data lahir, tahun seorang blogger. Waktu itu masih ada BlackBerry, berikan aku handphone BlackBerry. Karena waktu itu hanya orang-orang tertentu saja yang punya BlackBerry. Lalu menghitung tabungan tulisan di akhir tahun. Nah, ini adalah upaya Om Jai yang waktu itu berusaha menulis setiap hari. Tuh, banyak juga tuh, bedah istriku, maling blog. Sampai akhirnya ada berapa tulisan? 242, 262, 95 artikel terus sampai MOS bukan peloncoan 374, 406. Wah, tabungan tulisan dia banyak, akhirnya jadi beberapa buku. Ya, nah ini adalah tulisan-tulisan kisah Om Jai, ya, termasuk mengapa banyak mahasiswa yang lama menulisnya. Nah, ini udah pernah Om Jai tulis. Lalu cium aku dong. Nah, ini cerita Om. Kang Pepih kok Kompasiana serasa tak seperti dulu lagi. Nah, ini tulisan Om Jai. Nah, ternyata udah linknya ada gangguan ya di Kompasiana. Nah, tapi sebagai orang-orang yang senang menulis di Kompasiana, Om Jai terus menulis walaupun banyak inovasi yang dilakukan oleh Kompasiana. Contoh, sekarang tadi 2010, sekarang 2011. 2011 kita lihat perjalanannya, Om Jai udah menulis banyak ya, 2011 dari 3 Desember dan seterusnya. Banyak lagi, ini sampai 5.010 ya, di Cicendo, rumah sakit mata. Nah, gimana sih cara menulis di blog yang baik dan terbaca banyak orang nih, 2.400. Nah, mudah-mudahan yang seperti ini bisa terus tayang di Kompasiana sehingga mendatangkan gopay buat penulisnya. 2012 adalah tahun-tahun kemasan buat Om Jai, di mana di tahun ini Om Jai mendapatkan penghargaan sebagai guru paling ngeblok Kompasiana. Ya, ini tulisan-tulisan lama, tapi kalau di ini lagi jadi banyak. Nah, 2019 kita kena COVID. Ini memang kekuatan guru ya, guru-guru hebat di Talang Babu Mobi. Jadi Om Jai sampai ke Talang Babungu berbagi ilmu di Padang, terus teacher waiting camp di Padang, ya, ketemu teman-teman dari seluruh Indonesia. Jadi gitulah perjalanan Om Jai dari 2018, 2008 sampai 2024. 2024 sampai sekarang makin banyak tulisan Om Jai mengalir di Kompasiana. 2023 juga makin banyak tulisannya. Nah, tulisan Om Jai banyak dibaca menjadi Kompasianal terpopuler. Pembacanya 1.299.234. Buat Om Jai, ini sebuah penghargaan yang baik. Nah, jadi alhamdulillah kita juga ngadain TIK, lalu berkunjung ke rumah mertua, dan ini kritik guru penggerak kok ngabisin banyak duit.
terus kegiatan penutupan PGRI, kegiatan di rumah, mengapa banyak pemeriksaan, itu hasilnya. Ya, jadi banyak ya, ini pemasukan GoPay dari menulis di Kompasiana. Nah, jadi gitu teman-teman. Eh, yang bisa jadi pemasukan teman-teman semuanya di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa jadi semangat, jadi motivasi teman-teman untuk menulis setiap hari di Kompasiana. Jadi setiap hari Om Jai menulis, kemarin ikut malam keakraban masa elektro, alhamdulillah ada 600 lebih yang baca. Ya, memang sangat disayangkan juga bulan tahun 2004 nih. Bulan apa ya? Kemarin Om Jai bulan Juli. Juli itu tulisan Om Jai banyak. Tuh, 500. Tapi nggak 900 OD. Nggak dapat GoPay karena ada aturan di Kompasiana yang artikelnya harus ada satu yang masuk artikel utama. Nah, tulisan-tulisan Om Jai tidak ada yang dipilih oleh admin Kompasiana. Padahal ini lebih dari 1000 masuk di Google apa? Google AdSense-nya, ya masuk di Google menyiapkan live school 1900, tapi ini nggak dapat. Padahal tulisannya banyak banget yang baik. Nah, ini yang menyebabkan Om Jai dan kawan-kawan protes kepada admin Kompasiana karena tulisan banyak, yang komentar juga banyak, masuk Google, tapi ternyata nggak dapat GoPay. Alasannya tidak ada satupun artikel Om Jai yang masuk artikel utama. Padahal kalau dia dari ketentuan dan persyaratannya, ini bisa masuk artikel utama Kompasiana. Tetapi oleh admin Kompasiana tidak jadikan artikel utama. Nah, baru ini satu selama Om Jai menulis di Kompasiana dijadikan artikel utama. Oleh karena itu, mudah-mudahan admin Kompasiana berbenah diri, mengulik dan menganalisis kembali tulisan-tulisan Kompasiana sehingga tidak ada satupun Kompasianer yang dirugikan. Nih, udah 1000 lebih. Itu saja kalimatnya supaya jadi nanti stabil di sini kan, di sini. Nah, di sini nggak ada maunya ini, tuh nggak ada, sama sekali tidak ada. Padahal jumlahnya ribuan, tidak ada satupun nama Om Jai karena tidak sesuai dengan eh, ketentuan Kompasiana yang terbaru. Padahal di sini ada, ya, mulai ada di sini. Jai Kusuma 349 ini terakhir Om Jai dapat kok. Jadi gitu teman-teman, mari kita analisis kebijakan-kebijakan kami, bukan berarti kita ingin admin Kompasiana diganti, tidak. Kami ingin hanya tim admin bekerja lebih profesional. Supaya apa? Supaya teman-teman yang ikut aktif menulis di Kompasiana dan membesarkan Kompasiana, mengajak orang lain nulis di Kompasiana, berdampak kepada Kompasiana, itu juga mendapatkan penghargaan. Walaupun mungkin jumlahnya sangat kecil, seperti Om Jai ini 349.000. Bagi Om Jai ini kecil, tapi besar penghargaannya ketika tulisan kita benar-benar diapresiasi oleh admin Kompasiana. Oleh karena itu, aturan yang jelas harus dibikin supaya tidak membuat Kompasiana akhirnya mengecewakan para penulisnya. Kalau sudah begitu kan kasihan. Ya, demikian saja teman-teman, sedikit refleksi Om Jai sebagai guru blogger Indonesia yang sejak 22 November 2008 bergabung di Kompasiana sampai saat ini, seiring dengan 16 tahun Kompasiana berdiri. Semoga Kompasiana semakin membesar, memberikan dampak yang bagus buat teman-teman penulisnya. Dan juga berdampak baik buat para pembaca setianya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.